Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur sekali bahwasanya kita boleh kembali berkumpul dalam acara Sapaan Rohani. Sebelum kita mulai masuk ke dalam present worship, pujian dan penyembahan, saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kita semua untuk memperluas pelayanan BPN. Karena firman Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita terlebih tahu, terlebih mengenal kita, segala kebutuhan kita, dan Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam hidup kita. Dan pada hari ini saya mengundang kita semua bersatu di dalam doa. Kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita mau bertanda kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang perkasa. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh bekerja Tuhan. Kami masih boleh berusaha Tuhan. Di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini Tuhan. Kau masih bukakan pintu-pintu rezeki buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan teristimewa kami sangat bersyukur ketika kami masih Kau berikan rahmat kesehatan buat kami dan keluarga kami. Orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada hari ini kami rindu mempersembahkan persembahan syukur kami yang terbaik hanya bagi. Kami memandang wajah-Mu lagi. Kami mau mengikuti kasih, mengikuti kebaikan-Mu dan merasakan kasih-Mu lebih lagi. Sebab Kau Bapakku yang baik. Kau jauh mengenal kedalaman hati kami. Jauh mengenal pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Ini segenap syukur kami. Naikkan hanya bagi. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sungguh hati kami mau selalu bersyukur karena betapa besar perbuatan-Mu Tuhan. Betapa nyata perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur pada-Mu setiap waktu. Dan kami tahu Tuhan, rancangan yang Kau sediakan di dalam hidup kami adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kejahatan.
rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat kucinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Berangkat kami menyatakan syukur kami Tuhan. Bapakku yang baik, sangat kucinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Segala pujian kami naikkan hanya bagi-Mu. Sungguh kami mau bersyukur, sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Allah yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang mulia. Ini pujian syukur kami, segala pujian dan hormat kami naikkan padamu, kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur, hati kami rindu Tuhan, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tiada kata Tuhan bisa ungkapkan betapa baiknya Engkau. Tiada kata bisa ungkapkan betapa dahsyatnya perbuatan. Dan mau lebih lagi kami datang di hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan kami mau menyembah-Mu, masuk di dalam pelataran-Mu lebih dalam lagi. Dan kami mau nyatakan bahwanya Kaulah Tuhan dan Allahku, bahwanya Kaulah Tuhan dan Raja-Ku Tuhan. Walau bumi bergoncang sekalipun, walau kami di dalam lembah sekalipun Tuhan, kami mau tetap menyatakan bahwa hanya Kau Tuhan dan Raja.
rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Sungguh tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Tak terukur panjang setia-Mu. Dan kami mau nyatakan betapa besar dan dahsyatnya perbuatan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sungguh hanya Kau satu-satunya Tuhan dan Raja. Kau satu-satunya Allah, kota benteng, kubu bertahan, tempat berlindung. Hanya padamu kami berlindung Tuhan. Hanya padamu kami berserah. Sungguh Tuhan, kami yang bawa hati kami, kerinduan kami untuk terus menyembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sungguh tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Tuhan, kami mau sembah Kau. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mau menyembah-Mu, mau menyembah-Mu Tuhan. Sungguh tiada nama lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja kami. Oh, shiralalalala ya rara ya rase. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan dan Raja-Mu Tuhan. Dan mau lebih lagi Tuhan, kami mau belajar daripada-Mu hari ini, saat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu belajar dan mengenal Kau lebih lagi. Kami rindu mencari apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan setiap hari, setiap waktu. Biar hati kami, pikiran kami Tuhan, telinga kami siap untuk Kau taburi setiap benih firman-Mu. Dan biar setiap firman yang Kau tabur Tuhan boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur. Sehingga boleh terus bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali. Terima kasih Tuhan. Ini segenap doa kami, pujian dan penyembahan kami, kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang kudus dan ajaib Tuhan kami, Yesus Kristus. Hidup bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program Sapaan Rohani BPN bersama saya, Fransiskus Francia dari BPK PKK Denpasar. Bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini mengambil tema menjadi rekan seperjalanan dengan mereka yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungkan tema yang kita ambil pada malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk membuka kitab suci kita masing-masing. Bacaan diambil dari Injil Lukas, pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya percaya kita semua tentu saja tidak asing dengan cerita orang Samaria yang murah hati. Dikisahkan di dalam perikop ini, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk bertanya sekaligus mencoba Yesus. Apakah yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang menarik, Yesus tidak menjawab pertanyaan ahli Taurat ini dengan satu jawaban yang pasti, melainkan Yesus kembali bertanya. Dan ahli Taurat itu sendiri menjawab bahwa mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama itu adalah hal yang perlu untuk memperoleh hidup yang kekal. Ahli Taurat itu tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia kembali bertanya kepada Yesus, lalu siapakah sesamaku manusia? Yang sangat menarik, kembali Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat ini bukan dengan satu jawaban yang pasti, melainkan dia jawab dengan sebuah cerita tentang seorang yang turun dari Yeriko, dari Yerusalem ke Yeriko, dan kemudian di tengah jalan mengalami dirampok, dipukuli, dan habis-habisan hartanya diambil oleh orang yang merampoknya. Dikisahkan ada seorang imam dan seorang Lewi yang jalan melintas, melihat orang yang tergeletak, namun tidak berbuat apa-apa. Tetapi ada satu orang Samaria yang dikatakan turun dari Yerusalem ke Yeriko, melihat orang yang tergeletak di tanah dan kemudian menghampirinya, merawat dan membalut lukanya, menaikkan dia ke atas keledai tunggangannya, dan membawanya ke sebuah penginapan. Tidak sampai di situ, tetapi kemudian dia membayar harga penginapan atau harga sewa kamar. Apa yang dapat kita pelajari melalui perikop ini? Melalui kisah yang disampaikan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya mencoba mencari tahu tentang kota Yerusalem dan juga kota Yeriko. Ternyata Yerusalem terletak 630 meter di atas permukaan laut, sedangkan Yeriko terletak 300 meter di bawah permukaan laut. Apa artinya? Artinya perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko adalah sebuah perjalanan turun ke bawah. Seorang yang mengalami dirampok dan akhirnya tergeletak di tanah bisa jadi menggambarkan keadaan saya dan Bapak Ibu sekalian, atau menggambarkan setiap dari kita yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Bapak Ibu terkasih, dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah dan hilang kebahagiaan dan juga hidup di dalam berbagai macam penderitaan. Akan tetapi yang sangat menarik adalah bagaimana Yesus juga menempuh perjalanan turun ke bawah, melihat keadaan kita yang menderita, dan sekaligus dia tidak berhenti di situ, melainkan dia terdorong oleh belas kasih, merawat, membalut, dan mengobati luka. Dia menaikkan kita sekalian. Kita yang tadinya tergeletak tidak berdaya, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk mengangkat kita sekalian, dan sekaligus dia membayar harga yang harus dia bayar dengan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu terkasih, ini adalah sebuah penggambaran tentang apa yang Yesus lakukan untuk menjadi sahabat bagi kita di dalam penderitaan yang saya dan Anda alami saat ini. Kita semua berada dalam situasi pandemi dengan berbagai macam penderitaan. Mungkin sebagian dari kita mengalami kehilangan, sebagian dari kita harus menutup usaha, sebagian dari kita, anak-anak kita juga tidak dapat bersekolah sebagaimana mestinya. Akan tetapi, mungkin kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Melalui bacaan yang kita baca dan kita renungkan saat ini, Yesus datang ke dunia untuk menjadi sahabat bagi kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah saya dan Anda sudah membuka hati untuk menerima kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita? Yang kedua, yang kita bisa pelajari melalui perikop yang kita baca pada malam hari ini adalah Yesus mau bahwa kita sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya, tidak hanya berhenti pada tatanan pikiran, melihat penderitaan orang lain dan merasa kasihan, memiliki rasa belas kasih, namun tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana di dalam perikop ini yang digambarkan melalui kehadiran imam dan juga orang Lewi. Yesus mau kita juga mengambil bagian untuk untuk orang-orang terdekat dari kita yang sementara ini sedang mengalami penderitaan oleh karena wabah, oleh karena sakit penyakit, dan berbagai macam hal. Bapak Ibu terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi sahabat seperjalanan bagi mereka
yang saat ini sedang menderita. Saya percaya kita semua tentu saja memiliki beban persoalan, beban penderitaan yang masing-masing harus kita jalani. Akan tetapi Tuhan Yesus telah lebih dahulu datang dalam kehidupan kita untuk memampukan kita mengatasi segala macam penderitaan itu. Bapak Ibu terkasih, kita dipanggil untuk menempuh jalan turun ke Yeriko. Artinya apa? Kita dipanggil untuk meninggalkan semuanya itu. Semua beban persoalan kita, juga sekaligus untuk dapat membuka mata bagi mungkin tetangga yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu terkasih, saya bersyukur saya diberikan kesempatan juga, diberikan kesempatan untuk membagikan beberapa sembako kepada orang-orang di sekitar. Ada orang-orang di pasar yang saat ini, di pasar dekat rumah saya, yang saat ini juga sedang berjuang untuk tetap bisa berusaha di tengah-tengah situasi yang serba sulit. Bapak Ibu sekalian, Anda juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mau turun ke bawah, menempuh perjalanan ke Yeriko, menjumpai mereka yang saat ini sedang tergeletak. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menempuh jalan turun ke bawah, keluar dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Orang Samaria ini memiliki anggur dan minyak untuk mengobati orang yang tergeletak di jalan. Maka dia mengeluarkan dari perbendaharaannya anggur dan minyak yang ia miliki untuk merawat dan mengobati luka orang itu. Kita pun sekalian, saya teringat cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Yesus bertanya kepada para murid, apa yang ada padamu? Bapak Ibu sekalian, seringkali sebagai manusia, kita fokus kepada apa yang tidak ada. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi kemuliaan. Yang ketiga, Yesus mengangkat orang itu melalui orang Samaria. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk mengangkat harkat martabat orang yang saat ini sedang menderita. Orang yang menderita seringkali dipandang rendah oleh orang-orang di sekitar. Namun sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita dipanggil juga untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Apa maksudnya? Kita tidak memandang golongan, agama, ras, dan sebagainya. Kita melewati semua batasan itu, melakukan sebuah karya kebaikan bagi mereka sekalian. Kalau saya meneruskan cerita saya pada kesempatan yang tadi saya mulai, bahwa yang sebagian besar orang yang menerima sembako dan sebagainya, justru bukan orang-orang yang berasal dari gereja atau persekutuan doa kami, di mana tempat saya berada. Justru orang yang menitipkan berkat itu kepada saya berkata, kalau orang-orang sesama saudara seiman, mereka sudah mendapatkan dari gereja. Nah, tolong sampaikan ini kepada mereka yang bukan saudara seiman. Justru mereka yang seringkali tidak mendapatkan perhatian. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat seperjalanan dengan mereka yang mengalami penderitaan, juga mengajak kita sekalian untuk mau terbuka kepada Roh Kudus. Kita juga senantiasa mengalami tantangan di dalam kehidupan kita untuk selalu berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Tetapi menjadi pengikut Yesus, kita dipanggil untuk melakukan jalan turun ke Yeriko, keluar dari diri kita sendiri, membantu mereka yang saat ini sedang menderita. Menutup renungan pada malam hari ini, Yesus kemudian berkata kepada ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambut itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Maka kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita dipanggil bukan saja mengetahui apa yang baik, tetapi kita dipanggil juga melakukan hal-hal yang baik, menjadi rekan seperjalanan bagi mereka yang menderita, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur melalui firman ini, kami kembali diteguhkan dan dikuatkan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang menderita. Engkau telah datang dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari dosa, membalut dan merawat setiap luka-luka kami, dan mengangkat harkat kami sebagai manusia. Maka kami mohon curahan rahmat-Mu dan juga bimbingan Roh Kudus-Mu sendiri, supaya kami dimampukan melakukan apa yang menjadi firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, sekaligus menjadi rekan seperjalanan bagi mereka yang sementara sedang menderita. Dan biarlah di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yes, sungguh kita boleh terima sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan sukacita di hati kita boleh penuh. Dan saat ini saya mau mengundang Bapak Ibu lebih lagi semangat untuk memuji-puji Dia. Kita mau menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Kita mau menari dan bersorak-sorai, istighfar namanya. So biarlah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Nyanyikanlah nyanyian baru, sorak-sorai, tinggikan namanya. Segala hormat, kemuliaan, syukur dan pengagungan hanya untuk memuji Allah Maha Besar. Kita mau menari. Menarilah dengan sukacita, tepuk tangan, serukan haleluya. Yesus Kristus telah bangkit, kita pun menangkan. Kasih-Nya buat hidup kita jadi berarti. Sediakanlah telinga mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus langkah sesuai rencana-Mu. Kasih-Nya melingkupi dan kuduskan selalu. Berikan hati yang baru untuk memuji-Mu selamanya. Oh, kita mau lebih lagi nyatakan dengan sorak-sorai. Kita mau tinggikan nama Yesus, karena Dialah Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Haleluya. Nyanyikan, nyanyikanlah nyanyian baru, sorak, sorak-sorai, kan namanya. Segala hormat, kemuliaan, syukur dan pengagungan hanya untuk memuji Allah Maha Besar. Kita mau sama-sama menari bagi Dia. Menarilah dengan sukacita, tepuk tangan, serukan haleluya. Yesus Kristus telah bangkit, kita pun dimenangkan. Kasih-Nya buat hidup kita jadi berarti. Oh, sediakanlah telinga mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun langkahku sesuai rencana-Mu. Kasih-Nya melingkupi dan kuduskan selalu. Berikan hati yang baru untuk memuji-Mu selamanya. Lebih lagi kita menyatakan, sediakanlah telinga mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun langkahku sesuai rencana-Mu. Kasih-Nya melingkupi dan kuduskan selalu. Berikan hati yang baru untuk memuji-Mu selamanya. Amin. Untuk memuji-Mu selamanya.
dalam mulut kita sepanjang waktu. Terima kasih Bapak Ibu buat setiap kebersamaan kita pada saat ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat setiap partisipasinya. Dan jangan lupa untuk terus hadir di dalam acara Sapaan Rohani setiap hari Kamis dan hari Sabtu pukul 21.00 WIB. Dan kami juga rindu mengundang Bapak Ibu memberikan dukungan lewat acara Sapaan Rohani ini dengan like dan subscribe terus acara kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.